Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap menjaga semangat belajarnya. Oke, kali ini kita balik lagi di channel SMA Negeri 27 Bandung Official, tentunya di segmen Oke Say, obrolan kolaborasi santai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik bagi kalian nih. Nih, kalian kan sedang ada di masa perkembangan remaja akhir ya, yang sebentar lagi akan masuk ke tahap perkembangan dewasa awal. Nah, kalian juga sebentar lagi akan lulus dari SMA, dan mungkin ada yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi, ada yang bekerja, dan mungkin juga ada yang ingin langsung menikah. Nah, tentunya semua pasti pengen menikah ya, tapi mungkin ada yang beberapa bulan lagi atau ada yang beberapa tahun lagi, kapanpun itu, tapi tetap harus kita persiapkan bekal ilmunya terlebih dahulu. Nah, kebetulan banget nih, kali ini kita sudah kehadiran para bapak ibu guru yang pakar dalam bidang pernikahan. Langsung aja kita kenalan yuk. Oke, di samping saya ada Ibu Wati Rahmawati. Beliau adalah guru bimbingan dan konseling. Nanti beliau akan menjelaskan kepada kita mengenai persiapan-persiapan apa saja yang dibutuhkan untuk menuju jenjang pernikahan. Kemudian di sampingnya ada Ibu Lia Maria Ulfa. Assalamualaikum. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam. Nah, nanti beliau akan menjelaskan kepada kita bagaimana konsep pernikahan berdasarkan perspektif agama Islam. Kemudian di sampingnya ada Bapak Mahyar Suryadi. Assalamualaikum. Oke, beliau adalah guru bahasa Sunda. Nanti beliau akan memperkenalkan kepada kita tentang adat istiadat budaya yang digunakan dalam prosesi pernikahan. Nah, kemudian ada Ibu Cicin Koresin. Beliau adalah guru bahasa Inggris ya, Bu. Nanti beliau akan juga memperkenalkan kepada kita bagaimana konsep pernikahan di budaya luar mungkin ya, seperti nanti kita compare dengan budaya kita sendiri. Oke, mungkin langsung aja ya Bapak Ibu. Ya. Oke, anak-anakku, sebelumnya kita udah pasti kalian juga melihat fenomena saat ini yang sedang terjadi, bahwa peningkatan pernikahan di usia muda itu meningkat, khususnya di Jawa Barat ini gitu. Mungkin berbagai faktor ya Bapak Ibu ya, ada dari faktor pergaulan, ada dari berbagai faktor lah ya, nanti kita bisa lihat gitu. Nah, karena itulah pentingnya kita bahas mengenai pernikahan ini gitu. Jadi kita harus tahu nih apa saja yang harus dipersiapkan supaya nanti nggak salah langkah seperti itu. Langsung aja kita tanya nih ke Ibu Wati, apa saja sih persiapan yang harus kita siapkan untuk kita melangkah ke pernikahan itu, Bu? Iya, terima kasih Bu Hasna. Memang betul ya anak-anakku sekalian, kalau kita lihat fenomena di masyarakat bahwa perceraian itu ternyata angka perceraian itu tinggi di rentang usia dini, itu pernikahannya, usia pernikahan dini gitu. Jadi tapi bukan berarti tidak boleh ya, bukan berarti tidak boleh misalnya ada remaja yang berniat untuk ke jenjang pernikahan, hanya tentu harus melihat atau bertanya pada dirinya gitu, apa saja sih yang sudah disiapkan. Nah, persiapan yang harus diperhatikan oleh para remaja dan anak-anak semua adalah yang pertama tentang persiapan spiritual. Yang pertama itu apa itu persiapan spiritual? Jadi calon pasangan pengantin ini pertama itu harus mempunyai itikat baik, harus mempunyai keyakinan bahwa dia memang ingin menikah gitu ya. Jadi bukan hanya bukan hanya sekedar misalnya ikut-ikutan, oh si itu udah nikah, ini saya belum, misalnya gitu ya. Jangan terpengaruh oleh hal itu gitu. Jadi harus punya niat gitu, harus punya tekad yang memang sudah bulat untuk membangun satu rumah tangga gitu ya. Itu persiapan spiritual namanya. Yang kedua itu persiapan finansial. Itu sudah pasti ya, persiapan finansial itu pasti, walaupun bukan nomor satu tapi penting gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya satu rumah tangga ya, yang sudah dibangun tentu sudah tidak bergantung kepada orang tua gitu. Jadi seorang laki-laki yang sudah menikah otomatis sudah menjadi seorang kepala keluarga gitu. Jadi dia harus menafkahi keluarganya gitu ya. Jadi itu juga harus diperhatikan, yaitu persiapan finansial, apakah sudah siap atau belum ya. Nah, yang ketiga adalah persiapan psikologis gitu. Nah, salah satu latar belakang
adanya perpisahan itu karena apa? Karena mungkin masing-masing kedua belah pihak itu masing-masing mempertahankan egonya. Nah, itu berarti kan persiapan psikologisnya kurang berarti ya. Jadi persiapan psikologis itu adalah kedua belah pihak itu harus sudah bisa mengendalikan emosi, gitu ya. Sudah bisa menahan emosi gitu ya. Jadi tidak mudah terpengaruh oleh situasi, tidak mudah marah dan sebagainya. Gitu. Jadi dua-duanya itu harus bisa meredam meredam emosi. Kemudian yang selanjutnya adalah persiapan atau yang keempat itu adalah persiapan sosial. Nah, persiapan sosial ini adalah si calon pengantin ini sudah menyadari bahwa ketika dia masuk ke jenjang pernikahan berarti status dia sudah bukan single lagi gitu. Jadi otomatis di masyarakat pun perlakuannya akan berbeda. Jadi seseorang yang sudah berumah tangga otomatis di dalam masyarakat itu dia sudah diakui gitu sebagai seorang atau sebuah keluarga. Jadi tentu berbeda dengan pribadi yang masih single gitu ya. Jadi jangan merasa kamu sudah menikah tidak berarti dia bisa seenaknya gitu ya berbuat. Jadi dia harus memikirkan apa dampaknya kalau dia berbuat sesuatu gitu. Mungkin itu Bu Hasna. Oke, terima kasih Bu Adi. Ternyata banyak banget yang memang harus kita persiapkan ya Bu. Mulai dari persiapan spiritual, bagaimana kita memantapkan niat untuk menikah dan siap untuk menerima segala konsekuensi dalam pernikahan. Kemudian ada juga persiapan finansial ya Bu. Menikah bukan cuma modal cinta ya. Harus ada persiapan finansial. Kemudian ada persiapan psikologis, bagaimana kita latihan meregulasi emosi, terus mengatasi konflik, komunikasi yang efektif seperti itu. Terus kemudian ada juga persiapan sosial. Nah, karena ketika kita menikah kita sudah mempunyai status sosial yang baru ya Bu. Oke, sekarang kita kehadiran salah satu pakar juga dalam bidang pernikahan. Nih Pak Heri, mangga masuk Pak, mangga. Hai. Alhamdulillah segala lengkap ya. Oke, anak-anakku kembali kita lanjutkan. Tadi kita ingin mendengarkan nih bagaimana konsep pernikahan berdasarkan perspektif agama Islam dari Ibu Lia. Mangga Ibu Lia. Ya, terima kasih Bu Hasna atas kesempatannya. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini Ibu ingin menjelaskan sedikit mengenai konsep pernikahan perspektif hukum Islam. Nah, di sini kita tadi sudah disampaikan oleh Bu Wati ya secara gamblang mengenai bagaimana seseorang itu dalam mempersiapkan pernikahan. Tapi lebih dari itu juga kita harus sebagai umat Islam ya yang mengetahui hukum yang berhubungan dengan pernikahan, kita harus mengetahui konsep-konsepnya. Nah, di dalam hukum Islam, pernikahan itu dari kata nakaha yang artinya bertemu atau berkumpul. Nah, pengertian nikah di dalam hukum Islam adalah misakon golizo. Misakon golido itu adalah akad yang sangat kuat untuk melaksanakan perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi perlu digarisbawahi ya, selain persiapan-persiapan yang harus dilakukan dalam pernikahan, ketika kita melaksanakan pernikahan kita harus menggarisbawahi bahwa di dalam pernikahan itu akadnya itu sangat kuat, bukan hanya ikatan antara suami istri, laki-laki dan perempuan, tapi juga kita mengucapkan janji suci itu di hadapan Allah, selain di hadapan keluarga semuanya. Nah, kemudian di dalam pernikahan menurut hukum Islam, asal hukum nikah itu adalah mubah, boleh. Jadi boleh mau menikah, boleh, mau nanti boleh gitu. Nah, tetapi hukum nikah itu bisa berubah menjadi wajib, menjadi sunnah, menjadi makruh, ataupun bisa jadi menjadi haram ya. Yang pertama, hukum nikah itu bisa berubah menjadi wajib. Dalam kondisi bagaimana? Apabila seorang laki-laki dan perempuan yang sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya, daripada berbuat zina, mending menikah saja. Nah, hukum nikahnya itu menjadi wajib. Gitu. Yang kedua, bisa berubah menjadi sunnah. Ya. Dalam kondisi bagaimana? Apabila seseorang yang laki-laki dan seorang perempuan ingin menikah, secara finansial dia sudah siap, tapi
secara mental juga sudah siap, tapi ada hal-hal yang mungkin lebih diutamakan, jadi ditunda dulu. Ya, silakan, itu menjadi sunnah. Yang ketiga, menjadi makruh. Menjadi makruh dalam kondisi bagaimana? Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan dia ingin menikah tapi dia belum matang, ya, persiapannya belum siap, baik itu secara mental, secara materi juga belum siap, ya, masih sekolah misalnya, tapi sudah ingin menikahkan, itu dia nanti punya tanggung jawab untuk ketika statusnya sudah berubah menjadi suami istri, maka lebih baik dihindari, menjadi makruh. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, menjadi haram. Dalam kondisi bagaimana? Apabila dia tujuan menikahnya itu tujuannya itu ingin menzolimi, menyakiti. Nah, ingin balas dendam mungkin, ya, seperti dalam sinetron, itu tidak boleh. Nah, maka hukum menikah menjadi haram. Nah, kemudian di dalam pernikahan kita harus mengetahui konsep yang memang perlu diketahui, bahwa pernikahan menurut hukum Islam itu akan dianggap sah pernikahannya apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, syarat dan rukunnya itu ada 5. Yang pertama ada calon mempelai laki-laki. Yang kedua ada calon mempelai perempuan. Yang ketiga ada wali. Yang keempat ada saksi, ya, dan yang kelima ada ijab qabul. Maka harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Nah, kalau misalnya terpenuhi syarat dan rukunnya yang tadi Ibu sebutkan, maka hukum pernikahannya sah. Tapi apabila salah satu syarat dan rukunnya itu tidak terpenuhi, ya, maka pernikahannya tidak sah, gitu. Jadi kita sebagai umat Islam harus mengetahui konsep itu. Itulah pernikahan menurut perspektif hukum Islam, Bu Hasna, ya, dan anak sekalian. Terima kasih. Jadi memang pernikahan itu ada sebuah janji yang sangat kuat, ya, bukan hanya sesama manusia tapi juga langsung dengan Tuhan kita, seperti itu. Terus jangan lupa syarat-syarat yang harus dipenuhi tadi, ada mempelai wanita, pria, saksi, terus Wali. 2 orang saksi, ya, terus dua orang adanya saksi. wali dan ijab kabul, dan sahlah pernikahan itu. Oke. Mungkin Pak Mahyar bisa langsung memperkenalkan kepada kita adat budaya Sunda yang digunakan dalam prosesi pernikahan. Terima Bu Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sohri sobri wa simri amri wa hukdata min lisani yafqahu qawli. Barudak kumaha damang, mugia sehat. Bapak bade ngadugikeun ngeunaan bahasan tradisi Sunda. Tina bahasan tradisi Sunda seueur pisan, aya helaran, aya sepitan, aya nikahan. Kumargi temana ngeunaan nikah, ku Bapak bade disaluyupkeun sareng tema nyaeta tahapan-tahapan nikah adat Sunda. Tangtosna hidup terang tina tahapan-tahapan nikah adat Sunda teh henteu langsung nikah, tapi aya tahapan-tahapanna. Ku Bapak disingket padat sareng jelasnya. Kumargi seueur pisan saresna mah ku Bapak dicandak intina saluyu sareng agama Islam. Kumargi seueur kan di agama Islamnya. Urang belai nu kahiji nyaeta nu saluyu sareng adat tradisi Sunda agama Islam nyaeta akad nikah. Janten hidup engke diresmikan secara sah agama sareng hukum. Janten hidup engke disahkeun ku agamana sareng hukumna. Janten sahnya untuk haram deui mudah. Pernikahannya Kurang sah. santainya biasa tegang gitu. Pernikahannya sah. Nu kadua nyaeta mapak panganten. Janten panganten teh untuk ojol-ojol langsung we sumpingnya ka tempat panganten, tapi dijemput ku acara mapak panganten. Nyaeta di kutarian sareng sajabana. Eta nu kadua tahapananya. Nu katilu nu paling inti nyaeta sungkeman. Jadi hidup kudu nyuhunkeun hapunten ka ibu ramanya, kumargi seueur dosa, kumargi berkah Allah teh aya di sepuh salira nya, hidup kedah ngartos eta. Salajengna nu kaopat nyaeta sawer panganten. Sawer panganten ieu di sawerna aya ku permen, ku artos, ku koneng, eta gaduh siloka atau manfaat kanggo urang sadaya. Yen panganten teh kedah seueur rezekina anu berkah ti Allahnya bojinya sareng kedah babagi ka saudara atau dulur anu teu mampu, fakir miskin sareng sajabana. Deui teu dikekeul amun hartana seueur nya. Terus salajengna nu terakhir nyaeta ku Bapak disingket pabetet-betet punten pabetet-betet bakakak hayam. Aduh baleonya Bapak. Kanggo masker. Janten
iya teh panganten pamager sareng panganten istri pacepeng-cepeng teh ayam bakar lah, siga ayam bakar gitunya kayak dibetet sahanu paling seueur berarti rezekina seueur. Misalnya pamager tong seueurna berarti kedah berbagi ka istrina, jadi kedah adil, jadi tong ieu mah milik abdi, milik abdi, jadi kedah rezekina adil gitunya. Gua aja gitu mau sakitunya ti abdi disingkat suku margi seueur pisan sareng nama. Mangga dilajengkeun ka. Ya, ternyata menarik sekali ya, banyak adat istiadat dalam Sunda kayak akad nikah, terus betot-betot buka kakak. Dan ternyata setiap proses itu ada filosofinya. Ada filosofinya. Benar Harus banget. apa? Satu kan? Bu Cicin bisa langsung saja menambahkan bagaimana pernikahan secara global atau terserah. Terima kasih Bu Hasna kesempatannya. Selamat bertemu lagi anak-anak. Mungkin Ibu akan membahas sedikit tentang cultural differences atau perbedaan budaya dalam segi pernikahan antara kita yang tinggal di budaya ketimuran mungkin dengan mereka yang ada di western ya. Tapi ini pun hanya generalnya saja, karena di western sendiri kan ada begitu banyak negara yang mereka pun punya kebiasaan yang berbeda-beda setiap negara. Tapi ada beberapa hal mungkin yang sering kalian lihat di TV misalkan ya. Dari mulai misalkan prosesi lamaran gitu ya. Oh maaf, sebelum lebih jauh, ini harus digarisbawahi bahwa segala jenis bentuk bukan teknis apa ya, mungkin prosedural prosesi pernikahan itu semua biasanya dilandasi dengan culture budaya dari negara masing-masing yang menjadi latar belakang mereka gitu ya, dan kebijaksanaan wisdom yang ada di tempat tersebut. Dari contoh yang pertama misalkan tujuan pernikahan dari kita awal ya. Kalau tadi misalkan kalau di kita lebih banyak cenderungnya adalah untuk melestarikan keturunan dan segala macam. Jadi dari awal itu sudah diajak untuk berpikir dewasa dan segala macam. Kadang kalau kita lihat di luar itu dengan cinta saja cukup ya. Dengan cinta saja cukup pergi ke Las Vegas lalu menikah di chapel itu done gitu ya. Ya itu contoh ya perbedaan budaya di sana. Jadi dengan begitu saja cukup, tanpa ada kasarnya tidak ada restu dari orang tua dan segala macam. Dari mulai proposalnya saja cukup, misalnya kayak di film-film itu you just down on your knee, berlutut lalu will you marry me ya. Nah kalau di kita tidak cukup seperti itu kan ya Bu ya. Kalau di sana dengan seperti itu pun sudah dianggap sebagai prosesi lamaran kan ya. Nah, lalu berikutnya di sebelum pernikahan itu biasanya ada bridal shower gitu ya, ada siraman kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau di luar mungkin bridal showernya itu lebih dihadiri dengan teman-temannya karena sebagai bagian dari melepas kesinggelan mereka. Pesta laja. Kalau untuk perempuannya kita ada bridal shower, kalau untuk mempelai laki-laki ada bachelor party. Nah kalau untuk bridal shower itu perempuan biasanya curhat-curhatan dan segala macam. Kalau di Indonesia siraman itu malah lebih wisdom ya kalau saya lihat, karena kan yang melakukan penyiraman itu biasanya orang tua yang dianggap sudah berhasil dalam pernikahan, jadi mereka pun memberikan doa. Lalu ada juga kalau bachelor party malah itu yang lajang pria itu lebih lebih liar ya Bu. Saya bahasanya beda budaya ya. Menghabiskan waktu Kalau kita singgelilah ya. budayanya Beda budaya. Betul, karena di sana ada budaya feminisme, misalkan kesetaraan gender, sehingga akhirnya menikah itu sesuatu yang berat. Karena ada kesetaraan gender. Sementara kalau di kita kalau basicnya agama bahwa suami adalah imam, jadi ada respect dan segala macam. Lalu yang terakhir, tadi ada feminisme, hedonisme, kapitalisme, ya, dan segala macam. Yang ingin saya pesankan adalah ambil yang baik yang dari sana,
dan di kita itu jauh, kalau menurut saya sangat banyak sekali nilai kebijaksanaan dan budaya yang bisa menjadi bagus, dicontoh dan Tiap negara ada lokal. positifnya, negatifnya. Ada positif dan negatif, ambil yang baiknya dan tinggalkan yang jeleknya. Gitu bahasa. Oke, terima kasih Bu Cicin. Jadi ternyata di budaya Sunda juga punya prosesi-proses yang menarik. Tapi kalau misalnya kita mau gunakan di Indonesia, ada baiknya harus diperhatikan juga nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral yang kita anut seperti itu. Oke, mungkin yang terakhir Pak Heri nih. Tadi Wah, kita paling mau menarik ya. membahas Paling menarik fenomenanya. ditunggu-tunggu. Oke, bagaimana Pak Heri fenomena di remaja, ini kesehatan remajanya seperti itu? Ya, terima kasih Bu Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku di rumah, semoga tetap sehat dan tetap berolahraga. Oke, kalau dari pendidikan jasmani dan olahraga di sini tentang konsep pernikahan ini, mungkin Bapak akan sedikit membahas tentang kesehatannya. Ya, salah satunya adalah tentang penyakit seks menularnya. Ya, karena seks dan pernikahan itu memang kebutuhan ya, kebutuhan. Apalagi di umur-umur kalian masa-masa puber ini, kalian masih banyak ingin tahu tentang masalah itu karena mungkin hormonnya, dari segi hormon, dari segi kedewasaannya pasti ingin tahu masalah seks. Nah, di sini mengapa di pendidikan jasmani dibahas masalah seks menular? Karena itu sangat penting sekali. Karena kalau apalagi di lingkungan kita ya, di masa-masa kalian seperti ini, pergaulan di masa sekarang sangat kita lihat di lingkungan sekitar ya, sekarang kita banyak lihat pacaran kita sangat luar biasa ya, apalagi SMP juga sudah ada yang hamil duluan lah atau seperti apa. Nah, di sini kalian harus bisa menjaga karena ganti-ganti pasangan itu sebelum menikah, apalagi bukan pasangan yang sudah dosa secara dalam Islam, secara agama juga ya, secara kesehatan pun tidak baik ya. Di situ kalian bisa berganti-ganti pasangan, bisa mendapatkan berbagai macam penyakit ya, contohnya HIV ya, terus ada lagi singa dan lain sebagainya. Itu sangat mengerikan lah ya, apalagi kalian di masa-masa remaja ini. Makanya kalian harus bisa menjaga diri kalian, lingkungan kalian, apalagi dalam agama kalian, beragama ya, taati agama kalian sehingga terhindar dari masalah-masalah seperti itu. Nah, kalau sudah kalian tidak tahan, sudah umurnya ini, lebih baik langsung saja menikah seperti itu ya, daripada kita tahan tidak tertahan gitu kan. Karena itu manusiawi ya, normal. Jadi kalian hati-hati karena di dalam agama pun melakukan zina dosa, apalagi mendekatinya juga dosa, apalagi melakukannya itu yang mulia ya. Iya, betul sekali. Betul, Pak Ustadz. Hati-hati, jangan, sekarang zamannya medsos yang luar biasa, jauhi medsos-medsos yang seperti itu, tontonan seperti itu yang bisa membawa kalian ke hal-hal yang kalian ingin melakukan itu ya. Belum saatnya. Jadi kalian sekarang saatnya belajar dengan baik seperti itu. Mungkin cukup Bu Hasna dari saya. Mohon maaf apabila ada tertutur kata yang salah. Oke, anak-anakku, itu tadi kita bisa melihat ya fenomena yang terjadi di remaja, bahwa emang ketika perkembangan masa remaja itu yang sangat meningkat aspek perkembangannya itu adalah aspek fisik. Tadi hormonnya meningkat, terus banyak perubahan yang terjadi secara fisik, kemudian juga aspek sosio-emosi. Jadi di mana remaja itu sangat terpengaruh oleh lingkungan sekitar, terus juga emosinya lagi muncak-muncaknya, lagi labil seperti itu. Padahal di satu sisi pengendalian diri dan kontrol diri mereka belum matang seperti itu. Jadi kalau misalnya hasratnya tuh sudah menggebu-gebu, mendingan nikah aja langsung. Tapi mau nikah juga harus perhatikan tadi persiapannya secara spiritual, psikologis, finansial, dan sosial. Kemudian diperhatikan juga bagaimana pernikahan menurut hukum Islam agar terjadi pernikahan yang sah, sakinah, mawadah, warahmah. Dan juga kalian bisa mengadakan prosesi pernikahan berdasarkan adat-adat istiadat Sunda, atau mungkin menggabungkannya dengan adat istiadat luar. Itu terserah kalian aja. Yang penting tadi sesuaikan dengan nilai-nilai agama dan moral bangsa kita.
Oke, mungkin terima kasih kepada ibu bapak yang telah sharing bersama kita di sini. Terima kasih juga untuk anak-anakku yang sudah standby dari awal sampai akhir menyaksikan sharing kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Sampai ketemu di sharing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.